Selamat datang kembali di materi kuliah Ethical Hacking dan Penetration Testing. Dalam hal ini kita sedang mempelajari tentang sniffing atau sniffer. Nah, kita akan pelajari adalah MAC attacks, Medium Access Control atau MAC address attacks ya. Ya, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan MAC address dan apa yang dimaksud dengan CAM table, Content Addressable MAC ya. Content Addressable Memory Table ya, bisa juga. Jadi kita lihat dulu MAC address. MAC address itu adalah pengelamatan di layer 2 OSI model, itu layer data link. Coba kembali diingat-ingat materi terkait dengan jaringan komputer. Nah, MAC address itu di layer 2 atau data link layer dari OSI model. Nah, di layer 2 pengelamatan MAC address ini memiliki panjang sebesar 6 octets atau 48 bit. 48 bit. Ini kita lihat ada 6 kali 8, maka adalah 48 bit. Nah, dia dibagi dua. 3 oktet pertama menandakan organizationally unique identifier, atau ini punya perusahaannya, pabrikan dari NIC-nya. Contohnya adalah Dell gitu ya, Dell, atau dari IBM. Ini ada kode unik sendiri bahwa ini adalah MAC address-nya Dell, ini adalah MAC address-nya IBM. Kemudian sisanya 3 oktetnya menandakan MAC address dari NIC atau alamat MAC address dari sebuah komputer atau perangkat ya, atau perangkat jaringan. Tadi dalam ini NIC. Nah, kemudian 1 byte pertama dari OUI tadi itu ada pengkodean sendiri untuk bit 0 dan bit 1-nya. Untuk bit 0, jika dia 0, maka ini adalah unicast. Alamat ini menunjuk ke satu device atau NIC. Kalau dia 1, ini merupakan alamat untuk melakukan multicast, seperti broadcast. Nah, kemudian bit kedua atau bit 1, maka ini digunakan kalau dia 0 adalah menandakan bahwa ini adalah globally unique. Secara global unique berarti di mana-mana tidak akan ketemu nilai yang sama dari MAC address ini. Atau kalau dia 1, ini bukan locally administered atau locally unique, bahwa lokal hanya di dalam satu subnet atau satu network gitu ya. Nah, kemudian CAM table. Nah, CAM table ini berada di perangkat jaringan, khususnya switch ya. Dalam switch itu terdiri atas tabel ini yang berisi VLAN ID 255, VLAN ID 55, 5 dan 5. Kemudian MAC address-nya ada, ini kan MAC address-nya 48 bit. Kemudian ini juga MAC address, ini juga MAC address. Kemudian tipenya dynamic. Dynamic berarti dia diperoleh dari learning ya, switch-nya melihat frame yang lewat, yang masuk ke port dan keluar dari port dari switch tersebut. Kemudian dilihat frame-nya, dilihat address-nya. Di header-nya kita lihat, ini ada address dari A gitu, A di port 1, maka dia akan memetakan bahwa ini ada 1 di port berapa gitu, ini portnya. Port gigabit modul 5, port kedua. Ini ada age-nya, udah berapa lama dia berada di dalam CAM table ini. Nah, dengan mengetahui hal ini, maka kita bisa dapat memahami MAC spoofing tadi, MAC attack tadi. Tapi sebelumnya ini bagaimana tadi lebih jelasnya, bagaimana CAM itu bekerja, bagaimana CAM itu berisi dengan data MAC dan portnya tadi. Jadi di kondisi awal dimulai dari nomor 1, MAC yang ada adalah MAC address A
pada port 1, kemudian MAC address C pada port 3. Ini countable dari switch ini ya, countable dari switch. Nah, ketika A, ini komputer A dengan MAC A ingin berkomunikasi dengan B tidak ada di sini, maka switch, karena jika switch tidak tahu B itu ada di mana, dia akan teruskan ke semua port yang aktif, meneruskan ke semua port yang aktif, port 2, port 3 di sini. Jadi dikirimkan ARP untuk B. Maka yang B akan menjawab di tahap kedua. B akan menjawab, yes, I am MAC B. Nah, switch akan menerima ini, oh ternyata MAC B ada di port 2, maka dia akan masukkan ke countable-nya tadi, B ada di port 2. Kemudian diteruskan MAC B-nya sampai ke A-nya akhirnya tahu, oh B itu ada dan mendapatkan IP address-nya. Jadi sebenarnya ARP itu adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mencari MAC address dari sebuah IP. Karena MAC A ini tahu IP address-nya B, tapi A tidak tahu MAC address-nya B. Maka dia kirimkan ARP yang di layer 2 itu di broadcast ke semua PC atau perangkat di jaringan. Nah, setelah itu ya akhirnya diketemukan, dan next time A berkomunikasi dengan B, dia akan sudah menggunakan MAC address dari B, sehingga bisa unicast sekarang. Jadi tidak harus di broadcast lagi. Jadi komunikasi dalam menggunakan switch ini langsung ke B, tidak diteruskan ke C, tidak ada komunikasi di C. Oke. Itu bagaimana CAMS bekerja. Nah, apa yang terjadi jika CAM table is full? CAM table-nya full nih, full dengan MAC address dan portnya tadi. Ya, kalau ini dibikin full sampai memorinya penuh gitu ya, maka apa yang terjadi adalah setiap ada ARP request traffic, ada tambah traffic ARP lagi meminta MAC address, maka karena tabelnya sudah penuh, tidak bisa masuk lagi ke tabel CAM table-nya switch, maka dia akan teruskan hanya flooding every port. Jadi ketika traffic dari A mau menuju B, karena ini sudah full, maka dia akan teruskan ke semua port 2 maupun ke port 3. Jadi kita lihat traffic A juga sama. Ya. Kemudian dengan demikian merubah behavior dari switch, dari mereset learning mode-nya menjadi broadcasting pada semua port. Jadi bekerja seperti layaknya sebuah hub, terima satu port diteruskan ke seluruh port. Nah, kemudian ini akan juga merubah tabel CAM pada switches yang berdekatan. Kalau di sini ada switch lagi, maka karena ini sifatnya di broadcast, maka ini akan full juga, akan pengaruh juga dari switch yang terdekat ya, adjacent. Nah, dengan mengetahui bahwa jika MAC atau CAM table-nya itu full, maka sifatnya menjadi seperti hub, maka attackers dapat melakukan serangan MAC flooding. Dikirimkan, dibanjiri switch-nya dengan request ARP tadi, sehingga MAC-nya makin bertambah. Jadi setiap request ARP diubah MAC address-nya, tambahkan lagi MAC address-nya, sehingga tabel dari CAM table itu akan menjadi full. Nah, ini cara menyerangnya, sehingga full MAC CAM table-nya. Dengan demikian switch akan broadcast paket seperti layaknya sebuah hub. Jadi ini bisa menggunakan, contohnya di sini menggunakan MAC off ya, MAC off. Nah, ini sampel dari MAC flooding menggunakan MAC off. MAC off itu adalah Unix Linux tools
yang merupakan bagian dari the Snips collection. Ini sudah ada di Kali Linux, tinggal digunakan. Jadi MacOp sends random source MAC and IP address, jadi kirimkan secara random, source-nya juga random dan IP address juga random. Pokoknya tujuannya hanya untuk membuat CAMTable-nya full. Nah, dengan demikian tools ini membanjiri switch CAMTables dengan jumlah 131.000 entry per menit, jadi sangat besar ya, dengan cara mengirimkan MAC entries yang bagus gitu, yang tidak guna, yang tidak bermakna. Nah, itu tadi salah satu serangannya, MAC flooding. Serangan yang lainnya yang bisa dilakukan adalah switch port stealing. Jadi yang tadinya port ini adalah milik target, seperti di sini, ini adalah milik target. Nah, kemudian nanti yang harusnya host ini berkomunikasi langsung ke target sini, jadi portnya target ini diambil alih oleh, seolah-olah diambil alih oleh attacker, sehingga yang dikenali nantinya bahwa target itu adanya di sini. Di sini ada targetnya, bahwa attackers menyamar sebagai target, sehingga akhirnya switch mengetahui bahwa oh, di sini sebenarnya si target gitu. Padahal sebenarnya kenyataannya di sini, di port yang ketiga ini. Tapi dengan melakukan serangan switch port stealing, maka si attacker dapat membuat switchnya memanipulasi switch sehingga menyangka bahwa target itu ada di port kedua. Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara ya flooding juga. Floods the switch with port gratuitous packets ya. Which target MAC address. Jadi target MAC address sebagai sumber. Jadi target MAC address. Jadi kalau ini ada MAC addressnya ini adalah target sebagai source, destination-nya adalah attackers. Ini dia kirimkan sehingga switch melihat oh ini ada frame atau paket yang menuju ke attacker, jadi dibalikkan lagi ke attacker, tapi source targetnya adalah source targetnya adalah MAC address dari target, sehingga switch menyangka oh ternyata si target ada di sini nih, di port 2. Nah, karena target juga sedang berkomunikasi dan attacker juga sedang berkomunikasi, jadi maka mereka saling bersaing untuk mengisi CAMTable tadi berganti-ganti, dan jadi terjadi race condition. Ketika target mengirimkan frame, maka switch menganggap oh ini ada di port 3. Ketika attacker mengirimkan frame, maka oh ini ada di port 2. Jadi berganti-gantian, dan kalau attackernya cukup cepat ya, fast enough, maka dia dapat mendirect packets intended to the target host towards his switch port. Jadi kalau dia cukup cepat ya mengirimkannya, maka switch akan menyangka bahwa oh ternyata ada di sini di port 2, sehingga traffic antara host ini dengan target akan diteruskan ke port kedua, yaitu ke attacker. Dengan demikian attacker now manage to steal the target host switch port, dan kemudian send RT request to stolen switch port to discover target host IP address. Ya, sehingga dengan demikian nanti dapatkan IP-nya. Switch port to discover target, ini target sasarannya, IP-nya berapa. Nah, kemudian ketika attacker mendapatkan ARP reply, ini menandakan bahwa target host switch port binding has been restored, and attacker can now sniff the packet sent towards target host. Ya, jadi dia bisa menyamar sebagai target atau menerima paket yang menerima paket yang dikirimkan harusnya ke target, tapi dia bisa terima.
Oke, kemudian how to defend against MAC attacks. Pertama yang menggunakan port security. Jadi ini merupakan fitur dari switch, khususnya switch Cisco ya, itu bisa menambahkan security-nya. Dengan demikian bisa membatasi inbound traffic from only a selected set of MAC address. Dia bisa daftarkan set of MAC address, kemudian hanya dari MAC tersebut saja yang boleh mengirimkan di satu port contohnya gitu ya, yang boleh memberikan informasi tentang MAC di dalam satu port. Jadi restrict inbound traffic from only a selected set of MAC addresses and limit MAC flooding attack. Nah, kemudian bisa juga menggunakan static MAC table. Ini kita untuk menambahkan entry MAC address ke dalam sebuah CAM table itu ditambahkan secara statis menggunakan komen oleh administrator atau mungkin menggunakan script. Itu bisa diisi tabelnya MAC address A ada di port 1, MAC address B ada di port 2 dan seterusnya diisi secara manual. Dengan demikian tidak menggunakan dynamic ya, tapi kesulitannya ketika mau pindah, si admin harus mengkonfigurasi lagi. Pindah ke port mana, dia harus konfigurasi lagi supaya si user yang menggunakan MAC address tersebut bisa berkomunikasi kembali di jaringan. Ya, kemudian kita lihat juga DHCP attacks. DHCP attacks tadi MAC attacks, kemudian switch port stealing. Sekarang kita lihat lagi DHCP attacks yang tentunya bagian dari sniffing ya, bagian dari sniffing. Dengan ini bisa melakukan sniffing dengan lebih mudah. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan DHCP. DHCP. DHCP ini singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, ini digunakan untuk menyediakan IP, mengkonfigurasi IP address, TCP IP ya, bukan hanya IP addressnya, termasuk DNS server, IP addressnya, kemudian ada juga WINS dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan demikian ketika sebuah komputer, PC ataupun perangkat lainnya ketika dia boot up, dia nyalakan, dia belum punya IP address, dia akan kirimkan request ke jaringan di broadcast. Nah, kemudian nanti yang bertindak sebagai server akan memberikan jawaban, oh kamu pakai IP address sekian. Nah, itu simpelnya seperti itu, tapi lengkapnya seperti ini detailsnya. Jadi ini ada mobile host, dia boot up, kemudian dia mengirimkan paket DHCP discover broadcast ya, titik-titik berarti dia broadcast. Kemudian dalam hal ini ada DHCP relay. Ketemu di DHCP relay akan di relay diteruskan ke DHCP server. Kemudian DHCP server akan membalas. Kalau ini unicast, ini ke unicast juga karena ini menggunakan DHCP relay. Kemudian DHCP relay akan meneruskan juga ke mobile host. Nah, di sini dibikin unicast karena menggunakan MAC address dari mobile host. Tapi di layer 3-nya sebenarnya masih broadcast karena mobile host belum punya IP. Nah, ketika didapatkan offernya dari DHCP server, maka mobile host mengirimkan DHCP request untuk menyatakan oke, saya setuju dengan tawarannya, saya akan gunakan IP-nya. Maka terus melewati DHCP relay tetap menjadi unicast sampai ke DHCP server, maka di acknowledge oke, silakan. Maka mobile host sekarang sudah memiliki IP address. Nah, kemudian pada saat akan expire, maka dia request lagi. Nah, proses yang sama terjadi, request, DHCP RCK, list is extended. Nah, kalau ini
ada di ini duplicate address detection ya. Dengan menggunakan ARP dia mencoba mendeteksi apakah ada komputer lain dengan IP address yang sama ya. Nah, ini dia dilakukan juga ketika dia mendapatkan penawaran tadi, offer. Setelah dapat di ACK, dia akan tes dulu. Oh, ini ada lagi orang lain nggak yang sudah menggunakan IP address-nya. Oke. Nah, salah satu serangannya DHCP attacks adalah DHCP starvation attack. Starvation attack. Jadi ini adalah denial of service attack pada DHCP server, di mana attacker membroadcast purge DHCP request. Jadi dia kirimkan request sebanyak-banyaknya sehingga stok IP address-nya digunakan jadi habis gitu. Karena sudah di request semua attackers. Dan kalau kita lihat gambar ini, dia request dengan MAC address yang berbeda-beda, request sebanyak-banyaknya sehingga stok IP address di sini terpakai, padahal sebenarnya dipakai bukan untuk user yang sebenarnya. Dialokasikan, dikirim, jadi semuanya teralokasi untuk attackers. Nah, ini disebut dengan starvation, kehabisan IP. Sehingga dengan demikian legitimate user itu tidak dapat memperoleh atau memperbarui IP address. Kenapa? IP address-nya sudah dipakai semua. Sehingga dengan demikian gagal untuk mengakses ke jaringan. Nah, ini baru permulaan, karena hanya DOS aja itu tidak bermanfaat buat attackers. Nah, langkah berikutnya attackers akan menyediakan sebuah DHCP server lain. Dia akan sediakan sebuah DHCP server lain yang palsu tentunya, yang bermaksud jahat. Nah, sehingga dengan demikian ketika user tidak dapat mendapatkan IP address dari DHCP server yang asli, maka user dapat memperoleh IP address dari server yang dibuat oleh attackers. Jadi ini adalah DHCP server baru yang dibuat oleh attackers. Sehingga demikian user mendapatkan IP address-nya, tapi itu IP address yang sudah konfigur sedemikian rupa agar attackers dapat melakukan serangan sniffing. Sehingga contohnya yang diberikan adalah IP address gateway-nya adalah IP address gateway-nya attackers gitu ya. Jadi dikasih informasi user, kamu gerbangnya gateway-nya adalah saya gitu, attackers sebagai attackers. Maka semua paket yang akan dikirimkan keluar ke internet contohnya akan dikirimkan ke attackers. Baru kemudian attackers teruskan ke internet seperti itu. Jadi dia menjadi man in the middle attack. Nah, ini adalah tools yang bisa digunakan untuk DHCP starvation. Ada Yersinia, Yenai, DHCP start, Gobblers, dan DHCP speak. Silakan kalau mau dicoba-coba, diinstal dan digunakan. Tapi gunakan secara bertanggung jawab ya. Nah, kemudian ini tadi yang saya sebutkan, menambahkan DHCP server agar usernya yang sudah kehabisan IP address itu bisa mendapatkan IP address dari DHCP server yang disediakan oleh attackers atau disebut dengan rogue DHCP server. Jadi attackers test rogue DHCP server in the network and then respond to the DHCP request with bogus IP address resulting in compromised network access. This attack work in conjunction with DHCP starvation attack. Jadi berhubungan dengan serangan DHCP starvation tadi. Kemudian attackers mengirimkan TCP/IP setting to user setelah membuat user tersebut kehabisan dari IP address. Nah, kita lihat nih tahapan-tahapannya di gambar ini, mulai dari pertama discovery atau solicit IP versi 6 di versi 4 harusnya dapat dari DHCP server, tapi karena ada starvation tadi ini tidak bisa dilakukan, sehingga akhirnya dapat dari rogue server ini yang disediakan oleh attacker. Nah, dibalas ini, oh ini pakai IP address ini, gateway-nya adalah saya gitu sebagai rogue server.
Sehingga user ketika mengakses ke internet dia akan menggunakan Roku ini sebagai gateway-nya, sehingga semua traffic akan melewati Roku ini, sehingga dia bisa terima paketnya. Kalau dia dalam bentuk clear text dia akan bisa baca. Ini akan sangat berbahaya. Kemudian bagaimana melindungi terhadap serangan starvation dan rogue DHCP server attack ini? Nah, ini bisa menggunakan port security pada Cisco AS Command yang menggunakan sysport port security. Nah, ini salah satu fitur pada switch Cisco. Kemudian bisa juga menggunakan DHCP snooping. Ini juga menggunakan command. Contohnya ini menggunakan command Cisco IP DHCP snooping. Dengan adanya DHCP snooping ini tidak mengizinkan port-port lainnya pada switch untuk merespon terhadap DHCP discover packets sent by clients. Jadi di switchnya itu, ya kan, pokoknya ada beberapa port seperti ini. Nah, sudah ada port yang di-assign untuk connected ke DHCP server. Nah, port yang lain itu tidak boleh melayani RP atau DHCP request, tidak boleh melayani DHCP request, hanya port dari sini saja. Jadi ini fitur pada sebuah switch. Oke, ya kita break dulu, pause. Kita akan lanjutkan ke upspoofing attack setelah ini.